Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 1 serta dari kelompok 2 yang beranggotakan Alia Ajijah Bilbina, Aroja Kumbarudinsa, Febrianti, Irwan Hadrianto, dan Rada Alesya. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Dalam video ini, kami akan memaparkan secara singkat mengenai kejayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Selamat menyaksikan. Kejayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah muncul setelah Daulah Umayyah di Damaskus runtuh. Daulah Abbasiyah dipelopori oleh Abu Abbas As-Saffah, salah satu keturunan Bani Abbas, paman Rasulullah SAW. Sebelumnya, Abbasiyah merupakan suatu gerakan anti pemerintah. Abbasiyah pertama kali dipimpin oleh Abdullah bin Abbas. Setelah Abdullah wafat, perjuangan dilanjutkan oleh Muhammad. Muhammad pun akhirnya wafat pada tahun 125 Hijriah atau pada tahun 743 Masehi. Ia digantikan oleh anaknya Ibrahim al-Imam. Dan setelah Ibrahim wafat, gerakan tersebut dipimpin oleh saudaranya yang bernama Abu Abbas As-Saffah. Pada tahun 132 Hijriah atau pada tahun 750 Masehi, Daulah Abbasiyah resmi diterima umat Islam dan menggantikan Daulah Umayyah. Sistem pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Di antara 5 periode tersebut, terdapat 3 suku yang paling lama memerintah, yaitu Bani Buwayhi, Bani Saljuk, dan Bani Abbas. Bani Abbas hanya berkuasa kurang lebih selama 183 tahun. Adapun sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah secara global sebagai berikut. Periode pertama, dimulai dari berdirinya pemerintahan Abbasiyah hingga pemerintahan Khalifah Al-Wasik, tepatnya pada tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Pada periode ini, dalam sistem pemerintahan terdapat pejabat yudikatif, eksekutif, sekretaris negara, kepolisian negara, dan angkatan bersenjata. Dalam lembaga eksekutif, terdapat wazir atau hakim yang memimpin departemen. Periode kedua, dimulai ketika Khalifah Al-Mu'tasim menjadi pimpinan Abbasiyah hingga kepemimpinan Khalifah Al-Muqtadir. Pada tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 874 sampai 945 Masehi. Pemerintahan pada periode ini fokus pada perbaikan pertahanan dan kekuatan tentara. Periode ketiga adalah masa kepemimpinan Bani Buwayhi, yaitu pada tahun 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1056 Masehi. Bani Buwayhi membagi kekuasaannya pada 3 bersaudara, yaitu Ali yang memimpin wilayah utara, Hasan yang memimpin wilayah selatan, dan Ahmad yang memimpin wilayah Al-Ahwaz, Wasit, dan Baghdad. Periode keempat,
dimulai pada masa Khalifah Al-Muqtadi hingga Khalifah Al-Mu'tasim pada tahun 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 1199 Masehi. Pemerintahan Bani Abbasiyah pada periode ini dikuasai oleh Bani Saljuk. Pusat pemerintahan dan kegiatan keilmuan berada di Baghdad. Periode kelima adalah masa ketika Daulah Abbasiyah tidak dikuasai oleh suku tertentu, yaitu pada tahun 590 sampai 656 Hijriah atau 1199 Masehi sampai 1258 Masehi. Daulah Abbasiyah merdeka dengan pusat pemerintahan berada di Baghdad. Akan tetapi, pada masa ini pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran karena wilayah kekuasaannya semakin sempit dan lembaga keamanan melemah. Pada awal pemerintahannya, Daulah Abbasiyah mencapai kejayaan dan kegemilangan. Kejayaan Daulah Abbasiyah dapat dilihat dari keadaan kota Baghdad yang ramai serta kemakmuran masyarakat yang semakin meningkat. Daulah Abbasiyah mencapai kejayaan terutama pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya yang bernama Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan kedua khalifah tersebut, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesastraan berada pada masa keemasan. Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran tepatnya sejak masa kekhalifahan Al-Mu'tasim. Kondisi tersebut terus berlanjut hingga Daulah Abbasiyah runtuh. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran Daulah Abbasiyah sebagai berikut. 1. Luasnya wilayah kekuasaan yang harus dikendalikan. 2. Lambatnya komunikasi dalam kepemimpinan. 3. Ketergantungan pada militer yang sangat tinggi. 4. Krisis keuangan karena besarnya pembiayaan militer. 5. Munculnya beberapa pemberontakan seperti pemberontakan yang dilakukan oleh Zans dan Qoromitah. 6. Konflik aliran pemikiran Islam yang sering menimbulkan pertumpahan darah. Dan yang ketujuh, hadirnya tentang Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang berhasil menguasai kota Baghdad. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan Islam. Kejayaan Islam dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. A. Faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi kejayaan Islam sebagai berikut. 1. Konsistensi umat Islam terhadap ajaran Islam. 2. Adanya ajaran Islam yang mendorong umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan dan terus maju. 3. Islam sebagai rahmatan lil alamin. 4. Islam sebagai agama dakwah yang mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi kejayaan Islam. 1. Adanya asimilasi dalam berbagai bidang. 2. Adanya gerakan terjemah yang dilakukan dengan menerjemahkan kitab-kitab asing dan menerjemahkan kitab pribadi dalam bahasa asing. 3. Ketaatan umat Islam dalam menjalankan Al-Quran dan hadis. 4. Semangat umat Islam dari berbagai penjuru dunia dalam menuntut ilmu, misalnya ilmu kedokteran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu geografi, ilmu kimia, ilmu fisika, dan ilmu filsafat. 5. Para ulama dan ilmuwan yang berdiri sendiri dan menolak menjadi pegawai pemerintah. Bukti kemajuan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. 1.
kemajuan dalam bidang wilayah dan pemerintahan. A. Luasnya kekuasaan Daulah Abbasiyah yang meliputi beberapa wilayah hingga menguasai seluruh wilayah Asia Tengah dan Asia Timur. B. Adanya pemindahan ibu kota Daulah Abbasiyah yaitu dari Al-Hashimiyah dekat Kufah ke Baghdad. Pemindahan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas negara. C. Dibentuknya lembaga konsolidasi dalam pemerintahan. Contoh kebijakan yang dilakukan adalah membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif, serta mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian. D. Memperbaiki sistem jawatan pos yang telah ada sejak Daulah Umayyah. 2. Kemajuan dalam bidang pendidikan. Kemajuan dalam bidang pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah sebagai berikut. A. Adanya penghargaan kepada para ilmuwan. B. Didirikan Baitul Hikmah sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan. C. Dibuatnya beberapa kebijakan yang mendukung kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. D. Lahirnya ilmuwan-ilmuwan terkemuka sebagai berikut. 1. Tokoh ilmu tafsir. Tokoh tersebut dibagi menjadi dua, yaitu tokoh tafsir bil ma'syur antara lain Asy-Syubhi, Muqatil bin Sulaiman, dan Muhammad bin Ishaq, serta tokoh tafsir birai antara lain Abu Bakar al-Ashham dan Abu Muslim al-Ashfahani. 2. Tokoh ilmu hadis antara lain Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. 3. Tokoh ilmu kalam antara lain Abi Huzail al-Alaf al-Baqilani, al-Zuwaini, al-Ghazali, dan al-Maturidi. 4. Tokoh ilmu fikih. Ilmu ini memunculkan 4 imam besar, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i atau Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Selain itu, ada Zaid bin Ali yang menulis kitab Majmu' al-Fiqh dan Malik bin Anas. 5. Tokoh ilmu filsafat antara lain Yaqub bin Ishaq al-Kindi, Abu Nashr Muhammad al-Faribi, Ibnu Barzah, Ibnu Tufail, dan Imam al-Ghazali. Dan yang keenam, tokoh ilmu kedokteran antara lain Yuhanah bin Musawaih dan Ibnu Sina. 3. Kemajuan dalam bidang sosial dan fisik. Pada masa kejayaannya, Daulah Abbasiyah mendirikan banyak bangunan. Beberapa bangunan peninggalan fisik tersebut sebagai berikut. Pertama, memiliki seni ukir yang indah dan berkualitas tinggi, yaitu keramik dari Samara. Yang kedua, Madrasah Nizamiyah dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad, Isfahan, Nisabur, Basrah, Tabaristan, Hara, dan Musul. Madrasah tersebut dibangun pada tahun 1067 Masehi oleh Nizam al-Mulk yang menjabat Perdana Menteri pada masa Khalifah Malik Syah. Yang ketiga, Baitul Hikmah, yaitu perpustakaan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku-buku pengetahuan. Selain itu, Baitul Hikmah berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Yang keempat, Maktab atau Kutab, yaitu lembaga pendidikan dasar. Yang kelima, Munadarah yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para ilmuwan dan pelajar, serta Darul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan. Dan yang terakhir, dibangunnya Menara Walmiyah atau Menara Spiral. Sampai di sini dulu video kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.